Malamnya, semua seperti tentara gerilyawan. Roy melihat anak buah Dharma, Gani dan anak-anak juga Ustadz Boim bersembunyi di balik perbukitan. Mereka mengintai dan memperhatikan. Roy bahkan melihat anak buah Gani mempersiapkan shotgunnya. Meski mungkin menembak ayam pun, tak mungkin mati ayamnya. Namun senjata itu tak bisa dianggap remeh. Ia juga melihat Dharma sudah siap dengan golok panjangnya. Anak buahnya yang ikut mungkin sekitar 20 orang. Cukup bisa disebut satu batalion. Orang-orang ini mengintai. Karena memang, tempat ini bukan sembarang tempat. Persis bayangan Roy seperti Gotham City. Meski letaknya di perkampungan dan di hutan. Roy heran, padahal menjaga kampung tapi orang-orangnya bawa sarung golok semua. Suara dangdut, koplo dan teriakan orang yang main kartu terdengar. Bau minuman. Nampaknya memang di sini bisa disebut surga kejahatan yang tersembunyi. Roy yakin, orang-orang di balik kampung ini adalah mafia. Mereka memproduksi narkoba dan juga kejahatan lain seperti penipuan, pencurian, pemalakan, pemukulan ada di sini. Dan yang berjaga di sini hanya cenguk-cenguk yang mau dibayar mahal. Roy, sini, ucap Dharma. Ia masih telungkup, bersembunyi di balik bukit bersama anak buahnya. Mereka semua ada di sini menunggu komando dari anak buahnya yang menjadi intel. Bila sudah datang kabar, kenapa Pak? Tanya Roy. Itu lihat orang itu. Itu orang itu pernah saya lihat waktu reuni kemarin. Ucap Dharma yang membuat Roy kaget. Yang mana? Itu yang rambut panjang memakai baju hitam jenggot putih. Roy melihat orang yang seumuran Abah Haji sedang berjalan menenteng goloknya. Tingginya mungkin sedharma. Orang itu terlihat seperti paranormal atau dukun. Serius Pak? Tanya Roy. Serius, saya ngeliat orang itu lagi ngopi di samping gedung pertemuan yang dipakai reuni itu. Siapa itu? Roy mensum orang itu melalui kameranya dan memfotonya. Ia teringat Nyai Haji bilang bahwa Kiai Basri sempat terlihat takut sambil menyebut kata cacing satu memasuki ruangan reuni itu. Jangan-jangan ini orangnya. Ustadz Boim, Roy dan Pak Dharma saling melihat dalam diam. Jangan-jangan HP Pak Dharma menyala. Ternyata itu dari anak buahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Cuaca pun nampak beda. Nampaknya akan turun hujan. Halo Her, ucap Dharma. Halo, ini siapa yang ngirim-ngirim orang ke sini? Buat tangkap orangnya. Lu jangan macam-macam di kandang gua. Dharma kaget. Itu anak buah saya. Saya Dharma Makmun. Ucap Dharma memperkenalkan dirinya sebagai jawara terkenal. Agar orang itu kaget mendengar dan tak berani. Oh, lu jawara sono ya? Ngapain lu ngirim-ngirim orang ke sini? Hah? Bawa duit tebusan kalau anak buah lu mau hidup. Oh, lu cuma jawara sono. Lu nggak bisa apa-apa kalau udah di kandang gua. Ngerti lu? Seketika telepon ditutup. Dharma naik pitam. Si Heri kena tangkep. Dia juga mengirimhin saya. Tenang Pak Dharma, tenang. Kita nggak tahu di wilayah mana Heri ditangkep. Kemudian Dharma mencabut golok panjangnya dan mulutnya komat kamit sambil membaca mantra dan memejamkan matanya. Kemudian ia bilang keras, ini wilayah saya, serang, ucap Roy. Dharma teriak serang dan langsung menyerbu kediaman Barong. Juga semua anak buahnya mencabut senjata masing-masing, menyusul tuannya yang mau maju ke depan. Di samping ia naik pitam, ia juga tak mau anak buahnya kenapa-napa. Roy bersiap menyiapkan kampaknya dan rantai yang selalu ia bawa. Terdengar orang-orang itu di warung dekat gerbang kaget. Karena jumlah mereka yang juga hanya sedikit, mereka tak berani menghalangi. Mereka hanya teriak untuk minta tolong ke lain agar berkumpul. Pintu rumah Barong didobrak. Dharma yakin ini rumah Barong karena Heri sempat mengirim foto ini ke HP-nya. Dan benar saja, Barong kaget. Tabrakan manusia pun terjadi, meski mereka hanya berempat. Tapi tak pasrah diserang belasan anak buah Dharma. Juga anak buah Gani, mereka saling pukul. Sedangkan Royan hanya fokus melindungi Ustadz Boim sebagai amanat kiainya. Teman Barong yang diduga membantu melempar kotoran di surau itu habis dikeroyok anak buah Dharma. Ada juga anak buah Dharma yang kena sabetan golok Barong. Saat Barong kewalahan, batok kepalanya Barong. Seketika darah bercucuran ke wajah ia tersungkur jatuh ke bawah. Stop, 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 teriakan Ustadz Boim. Keempat orang itu sudah terkapar, bahkan satu orang tak bergerak. Barong yang masih memegang kepalanya yang bocor itu diinjak oleh Dharma sambil bilang, ngomong apa lu tadi? Lu bilang gue gak bakal berkutik di kandang lu. Kepala lu
Ucap Dharma membalas ucapannya. Sekarang di mana anak buah gua? Barung masih kesakitan menahan kepalanya. Tambah ditendang oleh Dharma. Jawab. Di kamar, Pak. Dobrak kamar itu secepat, perintah Dharma ke anak buahnya. Solihin mendengar kamar itu. Terlihat Heri wajahnya bengap saat sini, berserta darah dari kakinya. Tanda ia pun habis dipukuli. Kesal melihat itu. Jawab Barung menjerit. Nih kenalin, Dharma Makmum. Elu lihat wajah gue baik-baik. Gue udah di sini saat elu masih nyusu sama emak lu. Paham lu? Kenalin. Gue keamanan pesantren Awabim. Kalau lu berani macam-macam lagi ke pesantren kayak kemarin, lu nanggung akibatnya. Paham lo? Ucap Dharma. Sudah Pak, sudah. Ucap Boim. Ucap Ustadz Boim gantian. Ia bertanya. Barong tak menjawab. Gani datang. Selangkangan Barong diinjak oleh Gani yang masih merasa kesal mengingat tentangan dikeroyok. Ucap Barong kesakitan. Kencang sekali ia menginjak selangkangan itu. Roy khawatir tak bisa berfungsi lagi. Jawab lu kalau ditanya. Sabar, sabar. Ucap Ustadz Boim menenangkan. Saya tanya sekali lagi. Ustadz Ujang, Pak. Seketika seluruh orang yang hadir kaget. Bahkan Roy menjatuhkan kapaknya sendiri. Kali ini Ustadz Boim yang menggambar. Karena tidak rela, Ustadz yang dikenal paling rajin di pesantren Awabin dituduh melakukan perbuatan keji itu. Yang benar kamu. Iya, Pak. Yang benar kamu. Iya, Pak. Setelah menjatuhkan kampak, Roy lemas. Ia berjongkok sambil memegang kepalanya. Ustadz Ujang termasuk Ustadz yang ia sayangi. Orang itu yang pertama kali memberitahu Roy perihal serangan klinik ke Ustadz Fian. Orang itu pula yang sering menemani dia keluar, bahkan membantunya keluar saat masa-masa sulit dulu, sewaktu luka belum hilang. Yang benar kamu, ucap Ustadz Boim sambil menangis. Ia tak percaya, sedih terpukul berdoa. Semoga Barong tak sadar, hanya memfitnah. Tapi dampaknya, apa yang diucap Barong itu benar. Tak mungkin ia berbohong. Saat nyawanya terancam begitu, Ustadz Boim tersungkur sambil menangis. Ia duduk sambil menahan di depan Roy, yang sama juga lemas saat mereka semua lengah. Awas Dad, Roy yang saat itu juga sama lengahnya karena kampaknya ia jatuhkan, segera memberikan badannya untuk Ustadz Boim. Saat orang itu mengayunkan goloknya, Roy tangkis dengan lengannya. Lengan Roy sobek berdarah. Seketika itu juga, Gani goloknya ke perut orang itu, bertubi-tubi sampai orang itu tak bergerak. Roy langsung mengamankan Ustadz Boim dan menarik menjauh dari orang-orang yang terkapar itu. Lengan Roy berdarah, untungnya itu tak mengenai bekas jahitan ketika ia tawuran itu. Bekas jahitan ketika ia dirawat Ustazah Aini dulu. Oke guys, terima kasih karena sudah mendengarkan novel atau membaca novel-novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.